Halo semua, ketemu lagi sama aku. Selamat datang di channel Intelligent 78. Pada 21 Februari 2025 kemarin, sebuah truk pengangkut kasur mengalami kecelakaan di Tol Cipularang. Yang mengkhawatirkan bukan sekadar kecelakaannya, tapi justru reaksi masyarakat. Alih-alih membantu, warga yang datang malah menjarah kasur-kasur tersebut. Miris sekali. Sedih rasanya melihat masyarakat yang dulu dikenal tenggang rasa, suka gotong royong, kini justru gotong royong menjarah milik orang lain yang sedang tertimpa musibah. Seburuk apapun perasaan kita atas peristiwa itu, kita tahu fenomena seperti ini sudah lumrah di masyarakat. Awal tahun ini saja sudah beberapa kejadian serupa. Contohnya, 28 Januari 2025, sebuah mobil pickup pengangkut durian kecelakaan di Sumatera Utara. Bukannya ditolong, justru dijarah. Durian diambil, STNK dan dompet sopir berisi 1,5 juta rupiah pun raib. Lebih miris lagi, penjarahan itu bukan spontan. Warga datang bukan menolong, tapi memantau. Sebagian bahkan pulang dulu ambil karung, lalu kembali untuk bawa durian. Kalau sampai pulang dulu ambil karung, artinya apa? Ini sudah keterlaluan. Bukan lagi soal etika, tapi hilangnya empati. Contoh lainnya, Mata Februari 2025. Sebuah truk box besar milik Wings Food terguling karena menghindari motor yang sein kiri tapi belok kanan. Lalu apa yang terjadi? Lagi-lagi dijarah. Isinya air mineral. Bayangkan air mineral pun dijarah. Kalau yang dibawa emas batangan, mungkin bisa dimaklumi. Ini hanya air mineral. Barang murah yang bisa dibeli siapa saja. Ini bukan sekadar bencana lalu lintas. Ini bencana kemanusiaan, bencana mental, bencana moral. Fenomena ini sudah terjadi puluhan tahun. Sejak 1980-an saat ada bencana, penjarahan hampir selalu mengikuti. Bahkan kalau kita cari di Google, ada berita yang muncul dengan kata kunci penjarahan hari ini. Saking seringnya. Contoh lagi, tahun 2019, sebuah truk menabrak truk lain karena rem blong. Sopir dan kernet tewas di tempat. Warga datang, bukan menolong, tapi menjarah jeruk isi truk tersebut. Bukan 1-2 orang, tapi ramai-ramai. Ini bukan lagi oknum, ini masyarakat. Kenapa bisa begini? Kenapa masyarakat yang katanya ramah dan religius bisa begitu tega menghancurkan ekonomi orang lain, bahkan merampas dari yang sedang sekarat demi jeruk? Mari kita bahas penyebabnya. Pertama, dari kasus-kasus tadi kita bisa lihat satu pola. Masyarakat tidak merasa bersalah saat menjarah. Mereka menyebutnya berkah. Ada yang bilang, alhamdulillah buat buka puasa. Lumayan buat kucing. Atau buat tetangga. Penjarahan dianggap rezeki dari langit. Ini menunjukkan satu hal. Banyak orang mengidentifikasi dirinya sebagai orang miskin, meski kenyataannya tidak separah itu. Mereka mungkin masih punya makan untuk besok dan lusa. Tapi karena merasa miskin, mereka menghalalkan perampasan. Mental miskin membuat mereka membenarkan perilaku salah. Kalau copet ketangkap polisi, apa biasanya dia bilang? Demi hidup, Pak, atau demi anak sekolah. Lagi-lagi kemiskinan jadi alasan. Tapi kalau dicek, banyak dari mereka bukan benar-benar miskin. Mereka hanya mengira dirinya miskin. Mereka punya HP, rokok, kopi, tapi tetap bilang mau makan besok belum kepikiran. Itu bukan karena mereka bodoh atau miskin, tapi karena mereka merasa dan mengaku demikian. Contoh lain, seorang ibu berkata, kami ini cuma emak bodoh. Padahal, jadi emak-emak tak berarti harus bodoh. Tapi mereka percaya diri mereka tidak bisa apa-apa. Dari situ kita tahu, masyarakat kita terbiasa mengidentifikasi diri sebagai lemah, miskin, bodoh, dan tidak berdaya. Karena itu, saat kampanye, para politisi pun memainkan narasi yang sama. Kami akan bantu rakyat, kami akan beri makan siang gratis, kami akan turunkan harga BBM. Semua serba untuk rakyat, karena para politisi tahu, rakyat percaya bahwa mereka tidak bisa mandiri. Inferioritas ini begitu meresap dalam. Bahkan saat mengejek Zionis, disebut Zionis pesek. Seakan Zionis itu mancung dan hebat, dan kita yang pesek, lebih rendah. Atau saat bayi lahir disebut ganteng kayak bule, cantik kayak Cina. Konotasi positif selalu dikaitkan dengan orang luar. Jadi apa hubungannya semua ini dengan penjarahan? Orang yang merasa dirinya lemah dan miskin akan merasa wajar merampas. Mereka pikir itu haknya. Mereka pikir Tuhan sedang kasih rezeki. Tapi itu bukan rezeki, itu perampasan. Dan kenapa mereka bisa inferior seperti itu? Karena semua institusi, keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, bahkan presiden ikut membentuk mental seperti itu. Selalu memisahkan rakyat dan penguasa. Seolah rakyat harus ditolong, bukan
Jangan pernah mengidentifikasi, jangan pernah mendiagnosis bahwa diri kita ini adalah korban terus-menerus. Bahwa kita ini selamanya miskin, bodoh, lemah, tidak mampu. Itu adalah narasi yang ditanamkan terus-menerus oleh sistem, oleh iklan, oleh politik, oleh institusi, bahkan oleh keluarga kita sendiri tanpa sadar. Dan ketika itu ditanamkan dari kecil, dari generasi ke generasi, maka muncullah masyarakat inferior yang tidak punya rasa percaya diri, yang hidupnya selalu menunggu bantuan, yang kalau lihat truk terguling malah merasa itu berkah, bukan bencana. Dan itu bukan cuma masalah mental, ini masalah budaya. Budaya rendah diri. Budaya menormalisasi ketidakberdayaan. Padahal bangsa ini punya sejarah besar. Kita dulu melawan penjajah, membangun dari nol dan punya potensi luar biasa. Tapi itu semua terkubur karena kita dicekoki narasi bahwa kita kecil, tidak bisa, dan harus selalu diselamatkan. Solusinya, kita harus ubah cara pikir, mulai dari individu, mulai dari kamu. Kalau ada musibah, bantu, jangan ambil keuntungan. Kalau ada kesempatan, berdayakan diri, jangan tunggu bantuan. Kalau ada masalah, jangan nyalain sistem doang, tapi gerak, cari solusi. Dan yang paling penting, ubah narasi tentang siapa dirimu. Kamu bukan korban, kamu beban. Kamu adalah pribadi yang punya kendali, punya pilihan, dan bisa menentukan arah hidupmu sendiri.